Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan, swastiastu. Mohon izin untuk para guru mursyid, para sedulur pembimbing di luar sana, untuk meridho saya mengajarkan, menularkan, mengaturkan, menuturkan, membagikan pengalaman-pengalaman, membagikan ilmu-ilmu tentang dinu tauhid, yang mana ilmu penyempurna dari ilmu-ilmu syariat kita, ilmu-ilmu zahir kita, biar kita lebih tenang, lebih mengenal Tuhan, lebih paham tentang Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal, sudah paham siapa Tuhan kita, maka kita insya Allah, ya nggak insya Allah wis, kita harus yakin kita memang orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang pilihan dan sebagai kekasihnya. Kalau orangnya sudah menjadi kekasihnya, insya Allah apa yang kita butuhkan, kita harapkan akan dipenuhi dan akan diatur, ditata sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah sami'na wa ta'na manut, sudah nafi isbat, sudah kita tidak ada. Karena yang ada sebenarnya adalah Allah itu sendiri, Allah yang sudah bermanifestasi, gitu ya Bos ya. Alhamdulillah ya Allah. Karena materinya sudah kurang 2 lembar, ya besok saya sudah mulai belajar lagi, nulis lagi. Ini kemarin yang di level keyakinan atau metode keyakinan, meyakini, menjalani, memahami. Terus ada sukunun nafas, yaitu tenang. Terus ini di level atau di tingkat menghayati yang di level ahad, wahid, dan wahdah. Wow. Dan tadi yang video sebelumnya sudah kita pelajari tentang sifat jalaliyah dan jamaliyah. Hanya sifat jalaliyah intinya Allah itu bertajalli, bermanifestasi diri lewat sifat jalaliyah, dan jamaliyahnya. Jamaliyah itu sifat yang penuh dengan keindahan. Rumahmu indah, itu subhanallah. Ketika ada gempa bumi hancur, ya itu jalaliyahnya Allah keluar, menampilkan diri, bermanifestasi lewat sifat jalaliyahnya, yaitu Allahu Akbar. Gunung meletus dhuwur, Allahu Akbar. Kalau jamaliyahnya, wah, gunungnya cantik sekali, kita muncak, kita bisa melihat keindahan alam bumi di bawah sana, awan, masya Allah, subhanallah, itu jamaliyahnya. Tapi sudah kalau angin gede, ada di atas gunung, bingung, pontang panting, itu jamaliyahnya Allah keluar. Itu ya Bos ya. Dan di sini tadi sudah sampai yang pembahasan kalau wanita sedang menyenangkan itu jamaliyah, menyenang nih, halus, seneng, terus manja sama kita, itu jamaliyahnya Allah. Tapi kalau sudah jalaliyah, ya wis, piring hancur, terus sutil hilang, sendok habis, lepek udah pecah semua, layar hancur, itu namanya jalaliyahnya Allah. Terus yang di sini kita bahas lagi ya masalah itu, kalau wanita sedang menyenangkan, jamaliyahnya keluar. Kalau ngamuk, jalaliyahnya yang keluar. Terus di India itu kan ada Dewi, kalau yang di wayang itu kan namanya Dewi Umo. Kalau dia sudah ngamuk namanya Dewi Durga. Kalau udah ngamuk luar biasa, Dewi Durga. Nah, saya hanya wayang ya, ingat-ingat saya tidak ada, saya hanya robot. Tugas saya ya hanya menyampaikan, menularkan, biar Anda lebih memantapkan diri Anda untuk belajar ilmu tauhid, ilmu Tuhan, ilmu rahasia Tuhan dulu, ilmu sejati, ilmu kebenaran, ilmu ketenangan. Wis enak, wis pokoke ndang nyemplungo Bos, nang ikuti, yang segera dalami, biar Anda tidak pusing tiap hari. Terus itu jalaliyahnya sekaligus jamaliyah, itu jalaliyah
sekaligus Jamaliyah. Jadi Dewi yang tadi itu yang digambarkan di pewayangan itu memang dua-duanya bisa berjamaliyah dan berjalaliyah. Dalam hal apapun ada ini jalaliyah dan jamaliyah. Nah, jadi rasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kadang di level jalaliyahnya, kadang di level jamaliyahnya. Covid membuat kita pontang-panting, kita mengucapkan Allahu Akbar. Ayo, pada mau Covid ya. Jangan dipandang teori konspirasinya, jangan dipandang pemerintahnya, jangan dipandang negatifnya, pandang Allahnya. Allah bermanifestasi di situ. Meliputi apa? Meliputi virusnya, meliputi pemerintahnya, mungkin meliputi pembuatnya, laboratoriumnya, kan gitu tuh. Kalau masih sebatas teori konspirasinya, membuat Anda pusing. Tapi salah ya, nggak salah. Nggak ada yang salah dan benar di sini. Betapa kita lemah atau boneka. Allah memang maha agung, maha besar. Itu jalaliyahnya Allah kelihatan. Nah, udah mulai kelihatan jalaliyahnya. Hanya virus sekecil itu, terlepas teori konspirasi, manusia sedunia sudah terpinggirkan semua, tergembala, terus terkotak-kotak. Sudah terpinggirkan semuanya, tergembala semuanya ke rumah masing-masing. Kita selama ini susah gimana orang biar tidak terlalu aktif, bumi tidak terlalu berat. Kita merancang metode macam-macam. Kalau bagi Allah cukup mendatangkan atau menghendaki satu virus yang kecil banget, selesai semuanya. Jalaliyahnya kelihatan. Oke, jadi itu menghayati Allah dalam hidup bisa level ahad, bisa level wahid, bisa level wahdah. Buat sifat jalaliyah, jamaliyah juga gitu loh bos. Nah, masih 7 menit aman. Cuma kalau level ahad ini agak susah. Hanya mungkin kalau dalam bahasa sufi, orang-orang khawasul khawas, orang spesial atau khusus, orang yang mampu mengendalikan kolbunya dari dorongan nafsu dan pikiran dunia. Kolbu dan pikirannya hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah bertajali, sudah liqa, sudah wahdatil wujud, sudah bermanifestasi, sudah bernafi isbat, sudah manunggaling kalau Gusti. Itu levelnya sudah di situ bos. Mau ada apa aja sudah tenang. Makanya ayo dah bos, apa susah meluangkan waktu untuk meninggalkan nafsu. Ini orang-orang khusus dia, orang-orang sufi, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan mau ini itu. Ada Allah mintanya apa ya, Allah pengennya apa ya. Karena kita saking cintanya, saking sayangnya juga sama Tuhan, selama ini sudah dilayani. Yang di nomor satu kan Tuhan aja, makanya diarani gendeng sama Tuhan. Karena kalau Anda sendiri udah cinta sama istri Anda, sudah cinta membabi buta dengan pacar Anda akan buta segalanya. Itu makanya yang dinamakan muhabbah ya, sudah cinta dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah itu kita buta dengan yang lain. Makanya selain segala sesuatu selain Allah akan digunakan alat oleh nafsu untuk melupakan Allah. Itu dem dari mana. Makanya yes, itulah pasti Anda paham sendirilah. Sudut pandangnya kok beda ya. Ya orang-orang sufi, orang tasawuf, orang-orang filosof ya memang beda-beda, unik-unik. Karena memang diperjalankan di situ dengan Allah untuk mengenal Tuhannya seperti apa dan bagaimana secara jelas dan gamblang. Gitu ya bos ya. Allah gini, pikirannya hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa menyampai kalau kita lebih mudah di level wahid, merasakan akibat dari sifatnya. Jadi merasakan dari sifat-sifatnya Allah.
Itu yang di level wahid. Mana lagi tadi wahid merasakan akibat dari sifatnya Allah yang penyayang, pemurah, pemberi. Itu bisa kita rasakan di level wahid, atau lewat wahdah merasakan kehadiran Allah di segala situasi. Nah, ini udah lingkupnya situasi. Ilmu titen, kita harus menghayati, harus meniteni, harus mengamati. Itu kan lewat lewat apa ya, yang di level wahdah tadi. Sebenarnya hidup yang merasakan kehadiran Allah itu hidup yang sangat positif, karena kalau anytime, setiap saat, setiap waktu, anytime itu setiap waktu ini ya, setiap saat kita merasakan Allah hadir. Kalau dalam bahasanya sufi, otomatis nanti terbangun di sana satu makom atau kedudukan, tingkatan atau tempat berpijak seseorang di hadapan Allah. Di hadapan Allah ya, bukan di hadapan makhluk. Namanya makom haya, malu. Makom malu itu ya malu. Wes dikasih ini, dikasih itu, minta ini lagi. Masih berdagang sama Allah, harus gini, harus gitu, wes dikasih semuanya kok masih berdagang aja, kan repot ya. Masih hitung-hitungan, masih minta kembalian, masih kurang ini kurang itu. Makanya di level yang ini tadi, yang di level bahasanya orang sufi, otomatis nanti terbangun di sana satu makom, yang mana makom malu, makom haya. Ayo. Jadi begitu kita sadar Allah hadir di momen apapun, kamu rokok, mau ngobrol kayak gini, aku ngobrol kayak gini, kita selalu ingat Allah. Akhirnya mau ngomong apa aja tuh malu, karena kita juga manifestasi Tuhan. Ya wes ngomong kedabrus aja, sopo ciri Gusti Allah gitu loh. Nah, jadi begitu kita sadar Allah hadir di momen apapun itu kan terus, mosok aku kayak gini, aku kayak gitu, aku mosok arep berbuat jelek, aku berbuat buruk, aku berbuat yang tidak semestinya, kan gak enak, malu tuh bos. Nah, ini tingkatannya ada kata-kata sadar. Sadar itu harus dalam hati dan harus dilatih lewat dzikir sir dan zikir asor. Kalau nggak dilatih, tidak dijalani, percuma, jadi koleksi doang. Kalau buku cuma ditulis taruh lemari ya udah, tapi gak dijalani, percuma. Nah, makanya ini kan Allah sedang lihat ini. Oh, masa kayak gitu ya, ini ada Allah loh ya. Akhirnya kan nggak mau melakukan apapun, mas ada Allah nih, di Allah wis sungkan, nggak enak, sungkan, malu, gitu loh bos. Ketika kita tidak nurut sama orang tua, ya Allah yang nyuruh orang tua, yang mengendaki orang tua kayak gitu kan Allah, ya wis sami nama tokna berangkat, gitu loh bos. Itu kalau bahasa sufi, kemampuan kita menghadirkan Allah terus menerus, paling minim meningkatkan kualitas diri kita ke level haya. Nah, ada level lagi haya, karena kalau ada Allah kan 13 menit ya. Karena kalau ada Allah kan kita tidak berani macam-macam, sudah mau ngomong jelek, wah ada Allah ini nggak jadi, nggak enak, masa ada Allah kita mau macam-macam, itu namanya makom haya, yaitu makom malu di hadapan Allah. Ya karena perbuatan-perbuatan kita yang jelek, yang tercela, itu pasti ketika kita lupa bahwa Allah hadir dan melihat, kalau kita ingat mungkin tidak jadi melakukan keburukan. Sudah klik mau surfing yang aneh-aneh ya gitu-gitu, ini Allah lihat, ini malu ya, orang lain tidak ada yang melihat sih, tapi wong sama tidak ada yang lihat sih, wong sama di kamar tapi Allah ada lihat, kan biasanya terus tidak jadi aneh-aneh atau macam-macam ya. Intinya gini, ketika di Bali kita mau surfing, lihat bule-bule telanjang, terus akhirnya sama Allah, aduh ada Gusti Allah, masa niatnya ke sana surfing, ya niatnya ibadah lah, nggak tahu niat ibadah apa. Secara syariat juga harus dipakai, yo cenderung sing aneh-aneh. Terus di kamar mungkin kita naudzubillah ya,
Kita punya gebetan, kita punya punya micet open PO, akhirnya beli atau bila akhirnya kalau ingat Allah kan ya nggak jadi, mau berangkatnya susah wes gini aja wes, itu kan juga sangkut pautnya dengan puasa. Makanya di syariat juga bekal, syariat itu juga penting, nggak harus ditinggalkan. Bukan berarti kita bertorikoh berhakikat itu meninggalkan syariat, ya tidak. Tapi kalau Allah menghendaki kita di makom jadab, makom sudah tiada Tuhan selain Allah, tidak ada segala sesuatu itu hanya Allah, tidak ada selain Allah, dan kita gila seakal-akalnya, gendeng seakal-akalnya, itu ya sudah kehendak Allah, sudah kehendaknya Tuhan yang Maha Esa, mau gimana lagi. Tapi di sini jalur akademisi, jalur pembelajaran ini lewatnya jalur wasilah, lewat jalur logika, biar Anda tidak terlalu mendalam, biar tidak terlalu pusing untuk memikirkan ketauhidan Allah atau keesaan Allah itu seperti apa. Loh bos, kalau masih ingat Allah ada kok terus saja, berarti salah konsep tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah konsep tentang Allah. Nah, makanya di sini rata-rata ketika kita mau mencuri, ingat Allah nggak jadi. Tapi ketika Anda mencuri kok tetap mencuri, berarti itu konsepnya ingat Allahnya insya Allah hilang di sana, nggak ada, apa istilahnya, ingat Allah kok mosok mencuri seret. Akhirnya kan kita harus pakai syariat, ya sabar, harus tawakal, harus ikhlas. Jadi akhirnya nggak jadi nyolong, intinya di situ yang dikatakan beliau. Tapi kalau diperjalankan Allah sampai mencuri, ya wallahu a'lam. Tapi saya yakin orang udah yang bertajali, yang sudah bertorikoh berhakikat, beliau orang-orangnya yakin kok rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya lihat surat At-Tolak ayat 3. Monggo, nanti akan ditata Allah sendiri. Ya besok mulai nulis-nulis lagi ya Bos ya. Mungkin agak delay nanti uploadnya karena HP-nya juga cuma satu ya. Sementara gitu aja ya. Semoga menambah wawasan dan menambah meyakinkan diri Anda, memantapkan hati Anda untuk melekaskan, mensegerakan mendalami ilmu tauhid dan menjalankannya. Terima kasih banyak ya Bos. Salam bertauhid, salam berkebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.